Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Kita muji atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Terkhusus nikmat diberikannya hidayah di atas Islam untuk membersamai Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hidayah ini tidaklah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan pada orang-orang yang dipilihnya. Nikmat dunia Allah berikan pada siapapun, baik yang kafir ataupun yang muslim. Tapi nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman, itu Allah berikan pada orang-orang yang dipilihnya. Tinggal tergantung berapa banyak takaran yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terus berusaha untuk bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bermujahadah, berjuang dalam mencari jalan-jalan kami, kata Allah, sungguh kami akan berikan hidayah pada jalan yang kami ridhoi. Jalan-jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya yang Allah ridhoi adalah bentuk hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuk-petunjuk Allah untuk kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur dengan mentaati perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, sebagai bentuk kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan bersamai hadis Nabi dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dituliskan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, keluarganya, putra-putri beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran yang berlimpah ruah yang banyak kepada beliau selaku penulis dari kitab yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita bersamanya kelak di surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, kita akan masuk pada hadis ke-33 yang diberikan judul oleh penulis Al-Firar ilallah dengan judul Berlari Menuju Allah. Dan beliau membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, yang disepakati akan kesahihannya, dari sahabat yang mulia Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ba'athan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sariyatan wa ammara alaihim rajulan minal ansar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sebuah pasukan dan menjadikan salah seorang
dari kalangan Ansor untuk menjadi pemimpin pasukan tersebut. Wa amarahum ayyuti'u. Nabi memerintahkan pasukan tersebut agar mentaati pimpinannya tersebut. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim sebuah pasukan perang. Dipilihkan oleh Nabi seorang pemimpin, dan Nabi mengingatkan agar para pasukan untuk mentaati perintah pimpinan tersebut. Faghadiba alaihim. Namun ternyata pemimpin tersebut ketika telah melakukan perjalanan bersama pasukan-pasukannya tersebut, mereka membuat pemimpin tersebut marah. Maka pimpinannya marah kepada mereka. Waqal, kemudian pemimpin pasukan tersebut berkata, Alaysa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an tuti'uni? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kalian untuk mentaatiku? Qalu bala. Maka pasukan saat itu teringat dan mengatakan, bala, betul. Kami diperintahkan untuk mentaatimu. Qal, maka pemimpin tersebut mengatakan, azamtu alaikum lama jama'tum hataba wa awqadtum nara thumma dakhaltum fiha fajama'u hataba fa'awqadu. Maka kata pemimpin tersebut, maka aku berazam untuk kalian agar kalian mengumpulkan kayu-kayu bakar dan menyalakan kayu bakar tersebut untuk dijadikan api besar, api unggun. Kemudian hendaklah kalian memasukinya. Maka pasukan tersebut pun mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan api dari kayu bakar tersebut. Falamma hammu biddukhul, tatkala mereka sudah berniat untuk memasuki api tersebut, faqal, maka ada seseorang, faqama yanzuru ba'duhum ila ba'din, sebagian yang lain melihat pada sebagian yang lain. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka mengatakan, innama tabi'na an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam firaran minan nar. Bukankah sejatinya kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lari dari api? Afanadkhuluha, apakah kita harus masuk ke dalam api tersebut? Bukankah kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kita takut, kita berlari dari api? Lalu kenapa kita harus memasuki api ini? Fabainama hum kadzalik idh khamadatin nar. Maka tatkala mereka dalam kondisi demikian, mereka bimbang apakah mereka harus masuk mengikuti perintah pemimpin tersebut ke dalam api atau tidak. Maka api itu redup dan wasakana ghadabuhu, dan amarah, emosi dari pemimpin tersebut pun telah hilang. Fadzukira lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan kejadian tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal law dakhaluha ma kharaju minha abada. Kalaulah sekiranya kalian memasuki api tersebut, tidaklah kalian akan keluar dari api tersebut selama-lamanya. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah pada perkara-perkara yang ma'ruf. Hadis ini, kata beliau, merupakan bentuk ubudiyah yang begitu besar kandungannya, kondisinya, begitu mulia perkaranya.
Maka selayaknya bagi seorang muslim untuk betul-betul perhatian terhadap hal ini, karena di dalam hadis ini terdapat ya bentuk keamanan, sebuah jalan keselamatan, sesuatu yang bisa mendapatkan seseorang kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bahwasanya ubudiyah, sesungguhnya ubudiyah, penghambaan diri seseorang itu adalah al-firar ilallah, kembali menuju Allah Subhanahu wa taala di dalam keselamatan dari murka Allah dan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat. Allah taala berfirman, "Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin." Kata Allah, ya, "Fafirru ilallah." Sampaikan agar kalian berlari menuju Allah. Ini kata Nabi Muhammad, katakan, sesungguhnya aku bagi kalian adalah pemberi peringatan yang nyata. Betapa agungnya bentuk ubudiyah dan betapa agungnya faedah bagi orang yang kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Manusia di dalam perkara ini terbagi menjadi dua kelompok. Kata Syekh, ada as-su'ada dan al-ashqiya. Orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang celaka. Orang-orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang al-farruna ilallah. Mereka berlari menuju Allah. Talibuna bi firarihim ilaihi. Mereka mengharapkan, mereka mencari dengan berlarinya mereka menuju Allah Subhanahu wa taala akan kebahagiaan mereka, akan kesuksesan mereka, akan keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Inilah orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang celaka, mereka itu juga berlari, tapi berlari menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Al-farruna minallah. Mereka menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah jalan kecelakaan, kebinasaan di dunia dan di akhirat. Makanya dalam kitab Madarijus As-Salikin, tingkatan orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, wa haqiqatul firar, hakikat dari berlari itu adalah al-harb min syai' ila syai', itu berlari dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Dan itu ada dua jenis. Ada berlarinya orang-orang yang berbahagia, ini yang pertama. Namun ada juga berlarinya orang-orang yang celaka. Orang-orang yang berbahagia itu lari menuju Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan al-ashqiya, orang-orang yang celaka itu berlari meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Maka berlarinya ya yang harus kita cari menuju Allah Subhanahu wa taala, itulah firarnya auliyaihi. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau menafsirkan firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat tadi ayat 50, fafirru ilallah, beliau mengatakan ya firru minhu ilaihi, berlarilah kalian ya dari Allah menuju Allah. Maksudnya berlarilah kalian
dari azab Allah dengan cara berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya kita agar kita berlari menuju Allah Subhanahu wa taala, kita itu harus punya rasa khasyah. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlari dari azab Allah menuju Allah. Yaitu wa'malu bi ta'atihi. Beramalah dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi. Perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Begitupun perkataan Sahal Ibnu Abdullah. Firru mimma siwallahi ilallah. Larilah kalian dari selain Allah menuju Allah. Berkata yang lain, irhabu min adabillah ila thawabihi bil imani wa ta'ah. Berlarilah kalian dari azab Allah menuju pahala yang Allah sediakan karena keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Jarir At-Tabari, ketika disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat Adz-Dzariyah, fahrubu ayyuhan nas min iqabillah ila rahmatihi bil imani bi. Berlalilah kalian wahai segenap manusia dari azab Allah kepada rahmatnya, kepada kasih sayang Allah dengan keimanan kepadanya dan mengikuti perintahnya dan beramal soleh dengan melakukan ketaatan kepadanya. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sungguhnya aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi kalian itu adalah pemberi peringatan yang nyata. Inni lakum minallah, yang mengatakan sesungguhnya aku bagi kalian dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi peringatan, untuk memberikan peringatan kepada kalian akan azab Allah dan untuk menakut-nakuti kalian akan azab Allah. Yang dengan itu haula'il umam alladzina qassa 'alaikum qasasahum, ya, dengan umat-umat sebelum kalian yang diceritakan kepada kalian tersebut kisahnya, di mana mereka merasakan menimpakan kepada mereka azab Allah di dunia ataupun di akhirat. Ini itu berkaitan dengan firman Allah dalam surat Adz-Dzariyah. Kalau kita perhatikan surat Adz-Dzariyah ayat 31 sampai 46, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum terdahulu yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan kaumnya Nabi Musa, Fir'aun, ya. Kemudian Allah menyebutkan kaum 'Ad, kaum Tsamud. Allah Subhanahu wa taala, ya, menceritakan tentang timpaan Allah kepada mereka. Merekalah orang-orang yang berlari menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah menceritakan tentang orang-orang yang berlari menjauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam, ya, azab yang Allah timpakan kepada mereka, perhatikan. Di ayat 47-nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit, kamilah yang membangunnya dengan kekuatan, dan sungguh kamilah yang meluaskannya, kata Allah Subhanahu wa taala.
Ini mengingatkan kita kepada kajian-kajian kita sebelumnya tentang penciptaan langit dan bumi. Ya, ingat Syekh ketika membuat bab itu beliau pikirkan betul-betul bab demi bab. Beberapa kajian kita hubungkan antara penciptaan langit dan bumi untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan langit dan bumi itu diciptakan secara sia-sia. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan penciptaan langit. Allah menyebutkan kamilah yang membangunnya dengan kekuatan-kekuatan kami dan kami yang meluaskannya. Kata Allah, wal ardo farashnaha fa ni'mal mahidun. Dan bumi kami hamparkan dan kamilah sebaik-baiknya yang menghamparkan itu. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang menghamparkan bumi. Sehingga bumi yang begitu luas padahal bulat, ya, itu bisa seperti hamparan di mana tidak ada seorang pun yang berjalan tidak semestinya. Dia berjalan seakan-akan berjalan di dataran yang lurus padahal bumi ini bulat. Tak ada satupun yang ada di ujung belahan bumi yang itu harusnya kalau bulat, gitu kan? Harusnya kan ada yang di belahan sisi mana ada yang terjatuh. Gitu. Ini enggak, ini Allah hamparkan. Dan sebaik-baik penghampar bumi tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn. Dan segala sesuatu itu telah kami ciptakan berpasangan. La'allakum tadhakkarun, agar kalian mau memikirkan. Ada mukmin, ada kafir. Ada syirik, ada tauhid, ada surga, ada neraka, ada bumi, ada langit, ada matahari, ada bulan, ada siang, ada malam. Allah ciptakan semua itu berpasangan. Hanya ada yang satu, tak memiliki pasangan, tak ada yang serupa dan sebanding, hanya Allah yang esa. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Perhatikan agar kalian mau memikirkan. Setelah menyebutkan penciptaan langit, bumi dan segala sesuatu telah Allah jadikan itu berpasangan. Allah menyebutkan fafirru ilallah. Berlarilah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Sesungguhnya aku bagi kalian itu adalah pemberi peringatan yang nyata. Ya. Jadi penciptaan langit dan bumi itu agar kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita takut, agar kita bersegera, karena kata Syekh yang dimaksud dengan fafirru itu adalah yatatallabu musara'ah. Itu menuntut adanya sikap bersegera. Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila magfiratim min rabbikum, dalam surat Al-Imran ayat 133. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hadid ayat 21 Allah pun berfirman, sabiqu ila magfiratim min rabbikum, bersegeralah kalian meminta ampunan kepada Rabb kalian. Fal maqam, maka sikap kita la yahtamilu tawani wa tabattu'i wa taswif wa inna ma yatatallabu mubadaratan wa musara'ah. Maka sikap kita itu tidak semestinya itu malas-malasan, santai-santai, lambat-lambat, tarsok. Apa tarsok? Tar besok tobat. Tar tobatnya kalau udah rambut memutih,
Sekarang fokus dulu ini karir. Fokus dulu ini. Ya. Kembangkan usaha. Besok. Ntar. Enggak. Allah minta kita lari. Ya. Sabiku itu artinya kita diminta oleh Allah untuk berlomba-lomba. Jadi fafirru ilallah. Allah mengingatkan akan penciptaan langit dan bumi. Untuk kita ingat akan kemahabesaran Allah. Ketidakbutuhan Allah kepada hamba-hambanya ini. Kitalah yang butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah perintahkan larilah kalian menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka al-firar ilallah, kata Syekh di sini, berlari menuju Allah Subhanahu wa ta'ala itu yahtaju ila mahrubin minhu wa ila mahrubin ilaihi. Membutuhkan kepada mahrub minhu itu adalah kalau kita mau berlari menuju Allah, kita harus sadar ada tempat yang ditinggalkan menuju tempat yang kita tuju. Ya. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tempat yang dituju, fafirru ilallah, yaitu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat di mana kita tuju untuk kita berlari yaitu menuju apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan dari mana. Jadi kalau bertolak kita lari kan ada start, ada finish. Gitu ya. Finishnya disebutkan sampai mana? Sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam ayat tidak disebutkan dari mana. Walam yuzkar fihal mahrub min. Dari mana tempat kita berlari, kita bertolak? Agar apa? Syekh menyebutkan, dzalika liyatana wala kullu qati'in wa a'ikin wa ha'ilin bainal abdi wa bainal wusuli ilallah. Itu adalah agar semuanya, segala sesuatu yang memutus, yang menghalangi, yang mencegah antara seorang hamba dengan sampainya ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala tercakup semuanya. Maka maksudnya kata Syekh, segala penghalang, segala pemutus, segala pencegah, segala hijab yang menjadikan seseorang itu terhalang dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, baik itu karena kemaksiatan, baik itu karena kebid'ahan, ataupun itu karena kekufuran, apapun bentuknya tinggalkan. Ini bentuknya mencakup universal, apapun itu. Kalau itu semua menghalangi kita dari ridha Allah, dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah, dari cinta Allah. Kita akan kemarin bahas tentang apa? Mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, mahabbatullah. Ya, maka segala hal yang menyebabkan kita tidak mendapatkan itu semua tinggalkan. Maka secara keumuman ada 3 hal yang menjadikan seorang itu terhalang. Tadi yang pertama apa? Syirik. Yang kedua bid'ah. Yang ketiga maksiat. Ya. Ada 3 perkara. Dan orang bisa selamat dari kesyirikan, dari penghalang kesyirikan dengan cara apa? Memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar tentang tauhid. Seseorang bisa terhindar dari kebid'ahan dengan cara apa? Bitahqiqi sunnah, dengan berusaha mewujudkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Seseorang bisa terhindar dari maksiat yang menghalangi ia dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 caranya.
Untuk terhindar dari kesyirikan, ya, murnikan ikhlas tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk terhindar dari kebid'ahan, pelajari sunnah Nabi, terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk terhindar dari maksiat, kita harus betul-betul mempelajari taubat nasuha, untuk betul-betul kita perbaiki cara taubat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bentuk berlari kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang mana al-firar ilallah yatatallabu minal fari ilallahi umurun thalathah. Ya. Dan kata beliau, kata Syekh, berlari kembali menuju Allah Subhanahu wa taala itu menuntut bagi orang yang hendak menuju Allah Subhanahu wa taala 3 perkara. Yang pertama, ma'rifatu man yafirru ilaihi. Dia mengenal zat yang ia tuju menjadi garis finish yang ia ingin capai. Mengenal zat berarti siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mengenal nama dan sifat-sifat Allah. Dia harus mengenal akan kemahabesaran Allah, kemuliaan Allah, kesempurnaan Allah, ya, keagungan akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengenal begitu dahsyat dan kerasnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seseorang itu merasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, pada saat itulah seseorang itu akan merasakan yang namanya bentuk ubudiyah. Tambah takut, tambah dekat. Ada sebuah ungkapan menarik dari Syekh. Kullu syai' yakhafuhul mar'u yafirru minhu illallah. Segala sesuatu, kata Syekh, yang ditakuti oleh seseorang, maka insting orang tersebut akan menjauh darinya. Ya. Jadi kalau seseorang itu menakuti sesuatu, maka secara naluriah dia akan menjauh. Apapun itu. Ya. Apapun, dia akan menjauh, takut. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semakin takut, maka cirinya dia semakin dekat. Ya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tambah takut, tambah dekat. Itulah yang dimaksudkan dalam firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki ilmu akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, akan dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Semakin ia mengenal Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah mengatur Rabbul Alamin, ia akan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan rasa takut tersebutlah dia akan semakin dekat. Itu yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas. Fafirru minallah ilallah. Ya. Takutlah, larilah kalian dari Allah menuju Allah, dari azab Allah menuju rahmat Allah. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan kembali berlari menuju Allah Subhanahu wa taala karena kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang ditakuti oleh orang itu semuanya, kata beliau, itu akan dihindari kecuali satu, Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada seseorang itu takut ketemu sama orang tuanya. Contohnya apa? Kalau misalnya ada seorang anak bawa mobil orang tuanya, nggak izin, qadarullah nabrak, lecet, anaknya bilang nggak mau balik, bilang apa? Takut sama orang tuanya, menjauh. Ya. Walaupun itu orang tuanya. Seseorang
itu akan menjadi apa yang dia takuti. Tapi justru ini telah kita bahas tentang khauf, rasa takut pada Allah, penggerak diri kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebutuhan kita untuk betul-betul paham sebagai bentuk agar kita mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala, agar tadi ada ubudiyah untuk kita berlari bersegera menuju Allah Subhanahu wa taala. Faman kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Barang siapa yang dengan zat Allah Subhanahu wa taala dia adalah orang yang paling mengenalnya, maka dialah orang yang paling takut kepadanya. Ini yang pertama. Perkara yang kedua yang perlu diketahui untuk bisa mewujudkan berlari menuju Allah Subhanahu wa taala adalah ma'rifatut thariq allati yaslukuhal far ilallah. Yang kedua, dia harus mengenal jalan yang dilaluinya menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia harus tahu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu dengan sunnah Nabi di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dia istiqamah menapaki jalan tersebut. Itulah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, siratal mustaqim. Dia tidak membelot, dia tidak berpaling, dia terus berusaha berada di jalan tersebut dengan melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan semangat di dalam menapaki jalan tersebut. Dia harus tahu. Jadi yang dia tuju Allah Subhanahu wa taala, dia harus tahu jalan rutenya. Jalannya apa? Jalan yang telah ditempuh oleh Allah dan para sahabatnya. Ini yang kedua. Perkara yang ketiga, ketika dia mau berlari, setelah dia tahu finishnya mana, kemudian dia tahu jalan mana yang harus dia pilih, maka yang ketiga, ma'rifatu ma'ali hadhihi thariq. Dia harus tahu hasil akhir dari jalan yang dia tuju tersebut. Jadi akibatnya apa? Hasil akhirnya apa? Yaitu al-fauz bil jannah, keselamatan dengan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, keriduan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sejatinya kebahagiaan yang hakiki. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, nah sungguh dialah telah sukses. Jadi kesuksesan itu ketika dia tahu betul akibatnya kalau dia berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Adapun kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu, perhiasan yang menipu. Dalam surat Al-Imran ayat 185. Jadi kita tahu zat yang kita tuju, kita tahu jalannya, rutenya, dan kita tahu hasil akhir dari semua ini adalah surga. Kalau enggak, maka neraka. Itu. Maka ini tanbih sebagai bentuk peringatan bagi para hamba-hambanya. Bahwasanya seorang hamba ia berada pada kondisi yang berbahaya. Sikap dia jangan sampai tadi malas-malasan, santai-santai, berlambat-lambat di dalam menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi, segala sesuatu itu berpasangan. Agar kita tahu ketika kita hidup ada pasangannya, itu kematian. Kalau kita ingin bahagia,
ada satu sisi jangan sampai salah langkah kita justru terperosok pada bentuk kesengsaraan dalam hidup. Imma jannah atau surga. Zaujain. Allah ciptakan hanya berpasangan. Surga neraka, bahagia sengsara. Itu. Ya. Maka wa hadza wa man lam yahsunul firar ila Allah. Orang yang tidak bisa berlari menuju Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mendapatkan sebaliknya. Dia enggak tahu tempat kembali nantinya. Ketika terjadi namanya hari kiamat, dalam surat Al-Qiyamah disebutkan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa idza bariqal basar wa khashafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Ya, ketika terjadi hari kiamat itu, Pak, manusia akan mengatakan apa? Pada hari itu orang yang tidak berlari menuju Allah Subhanahu wa taala, dia enggak tahu tadi jalan rutenya mana, garis finishnya mana. Dia akan mengatakan pada hari kiamat, kiamat ketika dia kematian, kiamat disebut kiamat apa? Sugro. Setiap orang pasti mengalami kiamat. Kita pun akan mengalaminya, kematian. Pada saat terjadinya hal tersebut, ada orang yang mengatakan yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Pada saat itu manusia akan bilang, kemana saya harus berlari? Karena dia bingung tadi. 3 hal tadi dia tidak kuasai. Dia enggak tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak tahu jalan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dia nggak pernah tahu betapa indahnya surga dan betapa ngerinya neraka. Akhirnya dia mengatakan ainal mafar, kemana saya harus berlari? Bingung. Ya. Bagaimana Allah pun mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat 47. Malakum min malja'in yauma idzin wa malakum min nakir. Tidak ada bagi kalian tempat berlindung. Tidak ada. Ya, makanya kata Syekh, kita itu perlu untuk terus senantiasa mentajdid. Sering-sering untuk memperbaharui keimanan kita. Untuk senantiasa kita itu memperbaharui untuk terus menuju Allah Subhanahu wa taala. Tajaddud bil iman. Memperbaiki keimanan kita dan memperbagus ya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini dilakukan sepanjang hari. Hal ini sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Al-Bara Ibnu Azib bin radhiyallahu taala an, tatkala beliau bercerita di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, mengajarkan kepadaku kepada Al-Bara Ibnu Azib, kata Nabi, idza ataita madja'ak, apabila engkau mendapati tempat tidurmu, apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, fatawadda wudu akalis shalah, maka berwudulah sebagaimana engkau berwudu untuk salat. Tsumma taji' ala syaqqikal aiman, kemudian berbaringlah ya dengan di atas lambung kanan. Waqul, lalu kata Nabi, katakan sebuah doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku pasrahkan jiwaku ini untukmu. Wajjahtu wajhi ilaika, dan aku arahkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan segala urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku kembalikan ya diriku, punggungku kepadamu. Rabbatan wa rahbatan ilaika, karena cinta dan takut kepadamu. La malja' wa la manja minka illa ilaika, tidak ada tempat kembali,
Tidak ada keselamatan darimu melainkan kepadamu. Tidak ada keselamatan dari azabmu melainkan dengan cara kembali kepadamu. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Aku beriman ya dengan kitabmu yang telah engkau turunkan. Wa nabiyyikal ladzi arsalta, dan beriman kepada nabimu yang telah engkau utus. Kata Syekh, jadikan hal ini di akhir kalamika ya. Dan ini sambungan dari hadis tadi, jadikan doa ini sebagai akhir doa kita. Lalu kata Nabi SAW, jika engkau wafat di malam tersebut, engkau wafat dalam kondisi fitrah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi diminta oleh Nabi tajdid apa tadi? Tidak ada tempat kembali, tidak ada tempat keselamatan kecuali dengan cara kita berlari menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini hubungan termasuk kalau kita jaga. Barakallahu fiik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo menuju salat. Kita diminta untuk bersegera menuju salat, menuju kebahagiaan, keselamatan. Hayya 'alal falah.
berlari hatinya. Bukan tarsok-tarsok, taswib bentar lagi. Bukan nunggu, ya, komat, tar dulu nunggu komat. Enggak. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi diajarkan untuk kita dan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita betul-betul paham betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau langit dan bumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar ternyata kecil saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Maka sekali lagi kita diminta untuk bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, innal firara ilallah, sesungguhnya berlari kembali menuju Allah Subhanahu wa taala amrun yatajaddadu ma'al mu'min bitajaddudil layali wal ayyam. Adalah perkara yang sebaiknya senantiasa untuk terus diperbaharui oleh seorang mukmin seiring, ya, waktu malam dan hari-harinya terus tajaddud. Sebagaimana langit, ya, senantiasa memperbaharui hari demi hari. Malam berganti siang, maka seharusnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pun demikian. Kata Syekh, fa innal fitan tulahiquhu, karena fitnah itu akan mengikuti, was-sawarifu was-sawada tutariduhu, hal-hal yang akan menghalanginya, yang akan menyimpangkan dirinya itu akan terus dia hadapi. Wasyaitan min jihatihi qaidun lahu bil mirsad, syaitan akan senantiasa menghalangi. Wa hunaka nafsu ammaratin bisu, ada nafsu yang senantiasa merintahkan kita untuk melakukan perbuatan buruk. Jadi fitnah gadget, fitnah internet, fitnah TV, fitnah sinetron, fitnah AI, fitnah akan terus menghampiri. Syaitan akan terus menggoda kita. Ada nafsu-nafsu yang merintahkan kepada keburukan. Di sana ada pintu-pintu di mana para syaitan menyeru agar kita memasukinya. Maka fal maqam, maka sikap perkara ini yahtaju minal abdil mu'min, dibutuhkan bagi seorang hamba yang mukmin, shadiqil iman, yang jujur keimanannya, ayyuhsinal firar ilallahir rahman, agar dia memperbagus cara dia menuju Allah Subhanahu wa taala ar-Rahman, taliban bi firarihi ilallahi ayyukhrija min hadhil hayati dunya. Dia bersegera dengan berlarinya ia menuju Allah Subhanahu wa taala agar ia keluar, ya, dari kehidupan dunia ini waqad naja, dalam kondisi ia telah sukses, ya, dia terbebas min sakhatillah, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, wa faza biridwanihi jalla fi'ala, dan dia telah sukses mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Maka firar ilallah itu mengandung perkara-perkara yang tadi telah disebutkan. Ada perkara-perkara yang kita harus tahu. Ada tuntutan bagi kita untuk kita memahami garis finish yang kita sedang tuju. Kita harus memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus terus istiqamah di jalan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita jangan bosan-bosan untuk mempelajari tentang surga dan neraka. Berapa buku yang kita baca tentang surga dan neraka? Berapa kajian yang telah kita selesaikan untuk kita dengarkan surga dan neraka Allah?
itu bukan perkara remeh-temeh. Itu perkara yang perlu kita tahu. Neraka itu paling ringannya saja, kalau dikasihkan sendal neraka, baru ditempelkan saja, otak sudah mendidih seketika. Ya, orang paling sugih, paling kaya, gak pernah merasakan sedikit pun kesusahan dalam hidup di dunia. Gak pernah ada yang namanya sedikit pun rasa sakit di dunia dia rasakan. Sekali cerup ke neraka, semua itu sirna, terlupakan. Ya. Dan keindahan surga luar biasa. Yang kata Nabi SAW, segimanapun kita memikirkan surga, Nabi telah menetapkan mala udhunun sami'at, belum ada seorang pun yang pernah mendengarkan keindahan surga. Mala ainun ra'at, belum ada seorang pun yang bisa betul-betul melihat surga. Wala khatara ala qalbil basar, bahkan tidak terbetik sekalipun surga itu dalam hati manusia. Sehebat apapun antum membayangkan indahnya surga, gak seperti itu, jauh lebih indah. Antum bayangin apa sih di surga? Ya, kenikmatan apa? Kenikmatan apa, Pak? Istri 4. Apa? Wah, enggak usah istri 4. Nah, berapa? Anu ngebayangin surga itu gimana? Enggak ada seujung kukunya surga demikian. Bayangkan aja, satu rahmat Allah, Allah kasih kenikmatannya sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Kenikmatannya cuma satu. Rahmat kasih sayang Allah, cuma Allah turunkan satu di dunia ini. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat satu. 99-nya Allah simpan di surga. Ada orang yang pernah menikmati kenikmatan dari sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat? Kenikmatan? Ada? Tidak ada. Tapi itu baru satu. 99-nya Allah sediakan untuk penduduk surga. Ya gimana ngebayanginnya? Ya? Orang paling terlambat masuk surga aja Allah kasih ya seluruh apa yang ada di bumi dan di langit. Setelah itu Allah tanya lagi mau apa lagi, Allah kasih. Sama, sebegitu juga banyak. Allah kasih lagi. Itu yang paling terakhir masuk surga. Ya. Langit dan bumi Allah berikan. Surga. Maka ini motivasi penggerak kita. Terus antum bayangkan bagaimana tadi ngerinya neraka. Maka inilah penggerak bagi kita untuk bisa bersegera. Kalau kita masih santai-santai, tadi leha-leha, tarsok-tarsok, buat taubat, ya, masih pelit sama istri, pelit sama keluarga, pelit sama orang tua, buat apa harta? Antum punya rumah gedung, ratusan mobil mewah, mau punya apartemen, punya apa, nggak akan masuk kubur antum. Ya, nggak akan ada yang dibawa. Kain kapan? Kenapa kok kita masih pelit juga? Masih tarsok lah, tarlah, bukan sedekah. Ya, nggak mau kita itu. Padahal sudah memutih rambut ini, tapi masih pelit juga. Masih kalau misalnya ada di dompet warna merah sama 2.000, mana yang masuk? Yang 2.000 ya, sepakat. Yang masuk mana?
Yang 2.000, 100.000 Pak. Tasok lah, kita istimewa. Itu kita masih pelit. Padahal surga itu mahal. Kalau Allah Subhanahu wa taala belum kenal kita juga. Sunnah Nabi pun gak banyak kita baca, apalagi kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mana jalan kita untuk bisa berlari pada Allah Subhanahu wa taala? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nabi bihadzal qadar, subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.